Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang sangat luar biasa, dan pada kesempatan ini kita ngambil materi yang cukup luar biasa dinanti ya. Cepat cuan dari bisnis properti. Mungkin di antara para bapak atau ibu di sini banyak juga yang bisnis properti. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah semangat untuk bisnis properti ya. Baik, pada kesempatan ini kita menampilkan pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Umar Fadilah, sekaligus akan dimoderatori oleh guru kita semua, Ustadz Ihsan. Dalam 2 menit ke depan kita akan mulai. Coba kita lihat pesertanya nih. Alhamdulillah sudah sampai 12 peserta ya, dari berbagai daerah nih. Dari Bogor ada, dari Brebes juga ada, dari Tangerang juga ada, dari Riau ada, dari Natuna, dari Pasuruan. Alhamdulillah sudah siap. Ustadz Ihsan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, dingin-dingin nih. Baik, kita mulai aja Ustadz ya. Siap. Ya, baik sahabat semua yang hadir di Zoom hari ini, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan aktivitasnya selalu dalam ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk nambah berkahnya Zoom kita di pagi hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung aja kepada Ustadz Ihsan, saya persilahkan untuk memandu acara di pagi hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, hingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita, kajian perbaikan rezeki halal. Dan spesial ya, hari ini kita akan mengupas tuntas dalam sesi serial cuan halal, peluang cuan halal. Dan hari ini kita akan coba membahas cuan dari sisi bisnis properti. Alhamdulillah ini pada kesempatan hari ini sudah berkumpul juga, sudah ada juga di tengah-tengah kita Ustadz Umar Fadilah ini sebagai narasumber tamu kita. Nah, ini kita sapa dulu Ustadz Umar, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Tes suaranya Alhamdulillah. masuk ya? Set. Siap. Baik, Bapak-Bapak semuanya, nanti mungkin sekitar 1 jam ke depan ya kita akan bersama-sama berdiskusi, membedah terkait dengan peluang cuan dari sisi bisnis properti. Sebelumnya izinkan saya mungkin mengantar dulu ya satu Mar ya. Monggo. Yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Bentar. Jadi bagaimana sih peluang di mendapatkan cuan ya, mendapatkan untung, mendapatkan rezeki gitu ya di bisnis properti, terutama di tahun 2025 ini. Nanti akan banyak mungkin dikupas oleh Ustadz Umar ya, termasuk praktek beliau bagaimana beberapa tahun ke belakang, karena memang beliau backgroundnya di bisnis properti, untuk kemudian bisa kita sama-sama bisa mendapatkan peluang bisnisnya, peluang cuannya dari sisi bisnis properti gitu ya. Nah, sebelum masuk nanti materi di satu mas, juga izinkan saya memperkenalkan diri. Ini barangkali ada dari teman-teman memang baru pertama juga
ikut kajian kita. Jadi nama saya adalah Ihsanul Mutakin. Background saya, pendidikan saya, S1 saya di IPB, Institut Pertanian Bogor, kemudian S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian saya mengambil sertifikat di bidang Syariah Financial Planner. Alhamdulillah hari ini pada saat ini ya saya punya beberapa bisnis termasuk 10 tahun ke belakang memang saya juga bergerak di bidang properti ya, terutama properti syariah. Nah ini mungkin kalau Bapak Ibu ada yang baru mendengar apa itu properti syariah, insya Allah nanti mungkin akan lebih dijelaskan juga oleh Ustadz Umar ya, tapi saya sedikit sekilas di awal bahwa properti syariah ini memang concern kita membangun bisnis properti, menyediakan properti, baik itu rumah maupun aset-aset properti yang lainnya, dengan akad-akad yang syar'i, sesuai dengan syariah, masuk tanpa riba, tanpa juga menggunakan perbankan. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Umar. Nah, sebelum masuk ke materi Ustadz Umar, mungkin saya sekilas saja ya. Jadi di industri properti itu sesungguhnya ada banyak teman-teman semuanya bidang-bidangnya gitu ya, partnya ya. Ada dari sisi perencanaannya, dari sisi pemasaran, ada dari sisi keuangan, konstruksi gitu ya. Kemudian pengelolaan dan supporting. Nah, nanti tentu kita tidak membahas semuanya di sini. Kita akan membahas satu bidang saja yang cukup menarik. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena prosesnya simpel gitu ya. Yang kita jalankan itu tidak terlalu banyak effort dan juga tidak terlalu beresiko gitu, tetapi kemudian peluang cuannya lumayan besar gitu ya, peluang cuannya lumayan besar. Ya kita bisa lihat saja misalnya kita mau bisnis properti dengan harga rumah misalnya adalah 300 juta ya, mungkin sekarang di Bogor itu yang sudah cukup murah gitu ya. 300 juta kita bisa jual 3 unit saja itu sudah hampir 1 miliar gitu, atau 4 unit ya sudah 1 miliar lebih gitu. Nah, tinggal nanti berapa keuntungan yang bisa kita dapat, nah, itu nanti mungkin akan dikupas oleh Ustadz Umar, dan bagaimana cara kita menjual misalnya 4 unit itu mulai dari awal, proses terkait dengan lahannya, mencari lahannya gitu ya, kemudian membangun unitnya, menjualnya gitu sampai kemudian kita bisa dapat cuan. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Umar. Nah, dari sisi model bisnisnya juga banyak sebenarnya ya, dari kita jual kaflingan gitu ya secara sederhana itu bisa gitu ya, atau kemudian flipper ini misalnya ada rumah udah rusak gitu ya, udah mungkin sudah lama tidak ditinggali segala macam, kemudian kita beli, kemudian kita renovasi sedikit, kita jual lagi. Nah, itu juga menjadi satu peluang bisnis di properti, atau perumahan misalnya ada 10 unit, 30 unit gitu ya, atau bentuknya kawasan bisa sampai ratusan ribuan unit. Nah, yang akan kita pelajari saat ini tentu tidak langsung kawasan ya ratusan unit, cukup mungkin kita akan latihan mungkin buat teman-teman di sini yang baru mengenal bisnis properti, yang mungkin gambaran awalnya bisnis properti itu susah, dengan modalnya besar gitu ya, resikonya besar segala macam. Nah, insya Allah nanti Ustadz Umar mungkin akan menyampaikan bagaimana ternyata ada bisnis properti yang itu sederhana gitu ya, resikonya nggak terlalu besar, tetapi kemudian cuannya insya Allah peluangnya besar. Nah, ini yang saya pikir jadi menarik ya buat kita semua. Nah, termasuk ini pengenalan saja buat teman-teman terkait dengan tahapan proyek properti, mulai dari pencarian lahan sampai kemudian penjualan serah terima unit gitu ya. Memang cukup panjang gitu ya. Tetapi nah ini yang menarik ya, yang disampaikan pengalaman dari Ustadz Umar, ternyata ini bisa dipersingkat gitu ya. Proses ini bisa dipersingkat sehingga kemudian yang biasanya proyek properti itu mungkin paling cepat 2 tahun gitu ya, 1,5 tahun selesai gitu ya. Nah, di tangan Ustadz Umar ini bisa hitungan tidak sampai 1 tahun ya,
bahkan sampai hitungan bulan saja kita sudah bisa menyelesaikan satu proyek, sudah bisa menjual habis proyek itu gitu ya, terus kemudian kita sudah bisa mendapatkan cuannya. Nah, itu menarik gitu ya, karena memang ternyata ada shortcutnya properti syariah. Nah, gimana nanti shortcutnya? Nah, ini kita belajar bersama-sama ini langsung dari apa namanya praktisinya, yaitu Ustadz Umar Fadilah. Nah, gimana nih Ustadz Umar? Sudah siapkah? Ya, insya Allah. Siap. Silakan nanti teman-teman disimak pemaparan dari Ustadz Umar, dan seperti biasa nanti monggo kalau memang ada pertanyaan silakan bisa di chat, kalau memang takut lupa bisa langsung disampaikan saja, atau nanti bisa juga open mic ya di akhir sesi setelah Ustadz Umar menyampaikan. Silakan Ustadz Umar bisa menyampaikan materinya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, munan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di Bandung hujan. Kita bisa bertemu via Zoom dalam sebuah kajian tentang finansial Islam. Berharap bahwa pertemuan ini Allah berikan keberkahan bagi kita semua, sehingga kemudian dengan berkah itu kita akan bertambah kebaikan dan kemanfaatan kita, dan juga bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa terus tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya, yang senantiasa kita berharap akan istiqomahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan hidup kita itu menjadi orang-orang yang mengatakan bahwa kita itu menjadi orang terbaik adalah dengan sama-sama kita melakukan apa yang disebut dengan ahsanu amala, ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat ahsanu amala. Siapa itu ahsanu amala? Kalau kita merujuk kepada mufasir, ahsanu amala adalah aswab wal akhlas, paling benar dalam hal-hal yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ikhlas hanya untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita bicara tentang sebuah cara yang apa namanya, yang bisa kita lihat sebagai bagian dari hacking ya, atau kemudian shortcut bagi para pebisnis syariah terkait dengan bagaimana kita provide ataupun menyediakan perumahan kepada kaum muslimin dengan cara kita memberikan sebuah harga yang kemudian rasional, terjangkau, dan kemudian dengan cara bisnis yang juga menguntungkan ya. Jadi sebagaimana mungkin sudah dibahas oleh Ustaz Ihsan sebelumnya, bahwa dalam keadaan kita sekarang itu yang mesti menjadi bagian dari kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita itu ada yang disebut dengan hajatul asasiyah ya, yang disebut dengan kebutuhan dasar. Dan properti ini merupakan sebuah bagian daripada kebutuhan dasar bagi semua orang, sehingga kemudian ini menjadi sebuah hal yang seharusnya menjadikan semua orang itu memiliki properti ini ya. Dan kalau di bidang properti ini ada yang disebut dengan backlog ataupun gap antara orang yang membutuhkan kira-kira seperti itu properti
dengan ketersediaan properti itu sangat jauh sekali ya. Nah, sehingga kemudian ini merupakan sebuah bagian daripada solusi atas kebutuhan umat, kebutuhan warga negara gitu ya, untuk disediakan untuk memiliki yang namanya sarana perumahan ataupun papan gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah bagian daripada opportunity yang besar sehingga kemudian kita diharapkan juga mampu untuk berkontribusi terhadap ada yang disebut dengan eh, kebutuhan yang sifatnya asasiah tadi ya, sehingga kemudian kita diharapkan juga menjadi bagian dari pemenuhan atas kebutuhan tersebut, gitu ya. Nah, dalam bisnis properti ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Sadisan, bahwa banyak yang mengatakan bahwa ini adalah bisnis yang mahal, gitu ya, dengan modal yang sangat besar, gitu ya. Padahal ini memang benar, ya. Jadi kalau kita melihat dari aspek yang biasa kita alami di keseharian kita, untuk misalkan sebuah rumah yang sederhana ya, kalau di Bandung dibanderol dengan harga di bawah dari 300 misalkan, ya. Itu kan 300 juta itu sebuah uang yang kalau gaji pegawai UMK ya sekitar 5 juta misalkan sekarang, kemudian dia kebutuhannya lebih dari untuk sekolah dan lain-lain 60% ya, berarti ada 3 juta, 2 juta itu kemudian dia sisakan untuk perumahan, berarti harus perlu waktu berapa lama ya untuk mendapatkan uang 300 juta gitu ya. Nah, ini sesuatu yang effortnya sangat besar ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari apa namanya? Dari keseharian kita hari ini, untuk memulai bisnis perumahan juga butuh apa namanya? Sebuah dana yang tidak kecil ya, yang kalau kemudian kita lihat. Kalau misalkan harga 300 itu ya, kalau kita hitung dengan sebuah perhitungan yang cepat misalkan ya, quick count, berarti itu lahannya memang harus kita akuisisi itu harus di bawah kurang lebih 1 jutaan ya. Nah, sehingga kemudian dengan luas lahan yang seperti kita tahu bahwa ini sudah sangat terbatas gitu ya, nah, maka kita akan memastikan bahwa kita harus mengakuisisi ataupun kemudian mendapatkan lahan itu dengan modal yang sangat apa namanya, yang sangat besar ya, sehingga kita pastikan bahwa ini tidak semua orang bisa apa namanya, melakukan aktivitas bisnis properti gitu ya. Dan beberapa orang yang sudah ngikutin bisnis properti pun ada yang mereka kesulitan untuk mendapatkan modal yang memadai ya, termasuk karena ini basisnya adalah rumah yang ada tapaknya atau landed house gitu ya, sehingga kemudian orang itu ketika mereka sudah diajarkan ya, atau sudah mengikuti training tentang developer, siap untuk menjadi developer, ini juga agak kesulitan untuk memulainya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang eh, apa namanya, yang eh, advance ya terhadap kesulitan tersebut. Yang pertama, orang dari luar yang belum masuk dan belum menginginkan untuk menjadi developer itu memastikan bahwa konsumen, sebagai konsumen dia sulit untuk mendapatkan rumah. Kemudian juga yang kedua adalah bagi developer ataupun yang ingin memulai bisnis perumahan juga apa namanya, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang eh, berat, modalnya besar dan sebagainya, sehingga kemudian kita ingin menjadikan bahwa ini adalah sebuah bagian dari apa namanya, breakthrough ya, kira-kira seperti itu, terobosan yang apa namanya, yang bisa kita mulai jajaki hari ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk masuk ke bidang properti ini, eh, tidak usah membayangkan bahwa properti ini bisa kita mulai kalau kemudian modal kita banyak.
Jadi modalnya apa yang harus kita miliki hari ini adalah modalnya ngomong gitu dan network. Nah, kalau di aspek properti syariah, ini saya prajuritnya Ustadz Ihsan Mutakin di sebuah komunitas, gitu ya. Sering kita diajarkan itu ada yang namanya eh, apa namanya eh, full deal, ya. Kemudian juga warm deal dan hot deal, ya. Full deal itu apa? Ya, sebuah akuisisi lahan yang kemudian punya lahannya itu dengan cara membeli. Jadi kalau kita lihat di screening kita, Bapak Ibu sekalian, ada di rumah kita misalkan yang sudah terbentuk rumahnya itu banyak kemudian sisa-sisa coupling ataupun coupling yang besar yang kemudian mereka siap jual. Wah, pasti sudah ada spanduk dan sebagainya dijual gitu ya lahan. Tapi kalau kemudian kita langsung beli itu pasti kita apa namanya mendapatkan harganya dengan cara yang mahal ya. Bandung saja yang kemudian levelnya kabupaten itu sudah di atas 1 juta ya. Kemudian juga itu yang kabupaten ya. Apalagi kalau kota Bandung. Apalagi kalau kemudian di eh, apa namanya pusat-pusat perkotaan dan sebagainya sudah hampir tidak masuk akal ya. Bahkan rumahnya pun walaupun sudah tidak jelek, harga tanahnya itu juga masih tinggi ya. Jadi kalau di daerah Dago itu pernah saya apa namanya survei harga lahannya ada 15 juta, ada 13 juta per meter gitu ya. Jadi kalau kemudian kita pengen rumah di sekitar itu, kalau luasnya 100 meter persegi harus sudah ada 13 juta kali 100, berapa itu? 13 miliar atau 1,3 miliar ya. Itu untuk apa lahannya aja, untuk bangunan dikali misalkan bangunan 100 kali 5 juta ya, berarti kan 100 kali 5 juta berapa? 500 juta ya? Atau 5 miliar? 500, 100 kali 500. Ya. Nah, ini sesuatu yang kemudian juga besar di lahan dan sebagainya. Nah, sehingga yang kemudian mencoba untuk bisnis properti pun menganggap bahwa dengan call deal ya, ini sesuatu yang kemudian apa namanya berat ya. Kemudian ada yang disebut dengan warm deal. Nah, warm deal itu apa? Jual beli bertahap, gitu ya. Jadi kalau kemudian tadi angkanya besar itu, ya, taruh misalkan ada sebuah lahan yang siap untuk kawasannya sudah bagus untuk perumahan ya, kawasan kuning dan sebagainya. Kemudian di harga 1 juta per meter persegi, ya, ini Kabupaten Bandung. Kalau di Bogor juga mungkin relatif ada yang masih 1 juta meter persegi. Kemudian harga lahannya itu adalah 1 juta, kemudian luasnya adalah 5.000 meter, gitu ya. Nah kalau kemudian 5.000 meter itu kali 1 juta ya kurang lebih 5 miliar, gitu ya. Nah ini harus kemudian tersedia uang sekitar 5 miliar dengan cara yang wambil itu beli bertahap. Beli bertahap itu bagaimana? Beli bertahap itu adalah dengan cara kita kemudian memberikan DP di awal. Biasanya sudah minta nominal tertentu. Kalau dari 5 miliar itu misalkan sebagaimana yang ini banyak yang menawari saya, tapi harus ada uang kurang lebih 1 miliar di awal dulu lah Pak, ya. Sehingga kemudian nanti bisa dibayar dalam jangka waktu tenggang berapa lama, kemudian diakankan, dan itu juga membutuhkan modal ya, bukan hanya 1 miliar untuk lahan, tetapi tentu kita harus menyiapkan juga untuk apa progres di lapangan ya, termasuk untuk perizinan dan lain-lain gitu ya, sehingga pensertifikatan dan lain-lain. Nah ini sesuatu yang juga kemudian dalam tanda petik agak berat juga. Nah, termasuk orang-orang yang sudah ikut training properti pun mereka biasanya itu mentok-mentoknya itu kepada WAMDIL tadi, yaitu kepada mendapatkan lahan dengan cara
cash bertahap gitu ya. Nah, kemudian yang paling ultimate itu, yang paling menjadi bagian daripada keinginan kita itu mendapatkan lahan dengan cara hot deal. Tuh. Hot deal itu bagaimana? Kita tidak mengeluarkan uang, ya sedikit saja mungkin uang gitu ya. Tapi kemudian menggandeng pemilik lahan sebagai bagian daripada kerjasama usaha yang disebut dengan syirka gitu ya. Jadi kalau Pak Ihsan, Ustaz Ihsan mungkin sudah biasa melakukannya demikian, ya ini jargon deal gitu ya. Biasa kemudian kita ajukan itu untuk kerjasama dengan pemilik lahan. Pak punya lahan gitu ya. Bagaimana kalau kita kerjasama? Jadi kemudian masuk menjadi pemodalan bersama-sama pakai sirka mudorobah. Si Bapak sebagai pemodal dalam bentuk lahan yang kita nominalkan, gitu ya. Kemudian developer ataupun kita sebagai pengembang, gitu ya. Sehingga kemudian terjadi kesepakatan diakadkan dalam bentuk sirka mudorobah. Kemudian kita lakukan bagi hasil. Nah, bagi hasilnya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kesepakatan, ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kemudian, kalaupun sirka itu sekarang itu pada perkembangan berikutnya adalah orang itu ketika berjalannya usaha seakan-akan sudah tidak memiliki lagi kepemilikannya. Nah, ini yang kemudian menjadi keberatan bagi pemilik lahan untuk kita ajukan sebagai bagian daripada syarik ataupun sirka, ya. Ya sering kita sampaikan, kita coba untuk melakukan pendekatan untuk kita ajak kerjasama ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini mereka keberatannya itu karena kalau sudah disirkahkan berarti kepemilikannya bukan hanya kepemilikan pemilik lahan, ya owner lahan, tetapi kemudian sudah berbagi menjadi sebuah kepemilikan syirka gitu. Nah sehingga kalau sudah demikian biasanya sertifikat ataupun bukti kepemilikannya itu kita urus, kemudian diadakan sebuah apa namanya, bagian daripada pengindukan, dan nanti itu sudah menjadi bagian daripada SHGB ya, surat apa namanya, hak guna bangun, yang itu melekat bukan kepada individu lagi tetapi kepada perusahaan gitu bersama. Nah, ini si pemilik lahan juga keberatan dengan hal yang demikian. Nah, yang kemudian terbayang oleh saya itu adalah selain tadi kita hot deal, mungkin ini yang disebut dengan hot deal plus gitu ya, atau kemudian shortcut deal gitu ya, adalah bahwa pemilik lahan itu tidak kehilangan kepemilikannya. Ya. Jadi mereka masih kemudian memiliki kepemilikannya, namun kita melakukan akad yang bukan syirkah, tetapi akad samsaro. Nah, ini it is the clue. Ini adalah petunjuknya. Nah, masih ada waktu ya, Sadisan ya. Ya, lanjut. Siap. Saya ingin mencoba untuk menyampaikan tentang akad samsaro supaya ada apa namanya, penjelasan yang memadai lah kira-kira seperti itu. Sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, ini samsaro ya. Jadi samsaro itu merupakan bagian dari akad syariah yang kemudian kita apa namanya, kita jadikan sebagai bagian daripada shortcut ya atas kebutuhan lahan untuk properti ini. Dan ini alhamdulillah sudah saya jalankan beberapa tahun dan sangat mudah dan menguntungkan semua pihak ya. Jadi ketika ada hot deal tadi antara pemilik lahan dengan pengembang itu, ini ada sebuah kemudahan bagi semua pihak ya. Tetapi ini mensyaratkan beberapa hal ya, termasuk kemudian lahan-lahannya memang lahan-lahan yang siap untuk dibangun perumahan ya.
Sehingga kemudian kita pastikan bahwa ini merupakan bagian dari kesepakatan yang masuk ke dalam bagian daripada samsara, ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari aspek samsara ini, teman-teman sekalian, secara definisinya, ya, samsara itu bentuk dari kata eh, asimsar, ya, jamaknya as-samasiro, ya. Nah, kata asimsar ini berasal dari bukan lugatul Arabiyah, ya, bukan daripada asli bahasa Arab, tapi merupakan bagian dari hal yang diambil, ya, atau menjadi bahasa serapan kira-kira, ya, dari bahasa Persia, lalu kemudian ta'arub, kemudian diarabkan, ya. Nah, ini kalau begitu, kalau kita lihat menurut Lisanul Arabiyah karangan Al-Khattabi, ya. Jadi asimsar itu artinya adalah al-qiyamu bil amri wal hafidzulahu. Nah, jadi simsar itu adalah yang melaksanakan al-qiyamu bil amri wal hafidzulahu, yang melaksanakan perkara dan menjaganya. Nah, ini bagian daripada samsara. Kemudian digunakan untuk menyebut orang yang melakukan jual beli untuk orang lain, ya, atau mutawaliyul bai wasyira li ghairihi. Jadi menjadi tawalli, menjadi sebuah bagian dari orang yang diwalakan, ya, untuk al-bai, untuk melakukan jual beli, wasyira li ghairihi, dan juga untuk melakukan penjualan atau pembelian, ya. Nah, asimsar ini atau perantara antara penjual dan pembeli ini itu sama dengan, kalau di istilah yang lain itu disebut dengan ad-dalal, ya, yang menunjukkan, atau kemudian broker, ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini merupakan mediasi saja. Kita sebagai simsar dari pemilik lahan kepada konsumen nanti. Ini kita menjadi mediator antara penjual dan pembeli. Nah, as-samsara ini adalah orang yang masuk di antara di tengah antara pemilik lahan sebagai penjual, karena mereka tidak kehilangan kepemilikannya, dengan pembeli sebagai orang yang nanti memiliki lahan tersebut, ya. Sehingga terjadi yang namanya akad jual beli, gitu. Dan dia juga disebut sebagai ad-dalal, ya, sebagai penunjuk, sebab dia menunjukkan kepada pembeli atas barang yang mau dijual, gitu. Pembelinya adalah konsumen, calon buyer. Misalkan Kang Andi, gitu ya, pengen punya rumah, gitu ya. Saya kemudian ada lahan di Bogor, misalkan di daerah Darmaga, gitu ya. Kemudian menjadi simsar dari pemilik lahan yang saya kenal, kemudian sudah diakadkan samsara dengan pemilik lahan, kemudian Kang Andi membeli dan saya berada di tengah, gitu ya. Kemudian itu yang menjadi bagian daripada samsara. Nah, para fuqaha, ya, mendefinisikan as-simsar itu adalah sebagai sebutan untuk orang yang beraktivitas untuk orang lain dalam bentuk aktivitas menjual dan membeli dengan mendapatkan ujroh, gitu ya. Dan as-simsar itu benar-benar diterapkan pada ad-dalal, yaitu untuk bekerja bagi orang lain berupa aktivitas menjual dan membeli dengan mendapatkan bagian daripada ujrohnya. Ini kita lihat di As-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz kedua, ya, bab tentang as-samsara. Ini sesuatu yang memudahkan, ya, bagi semua pihak, baik pemilik lahan ataupun bagi developer, ya. Nah, sebutan as-samsara ataupun simsar ini secara istilah fikih ini hanya digunakan oleh para fuqaha dalam konteks jual beli, ya, kalau penggunaan kata simsara itu. Jadi ini menjadi mediasi yang disebut samsara itu, dan padanya berlaku hukum-hukum samsara dalam konteks jual beli saja. Ini kalau kemudian fuqaha. Nah, untuk praktek berupa di luar ijarah ataupun dijual beli baik, maka dia antaranya digunakan istilah ijarah, wakalah, bil ujroh, jualah, dan lain-lain. Ini kalau konteksnya dijual jual beli. Nah, kalau samsara itu
memang masuknya itu kepada akad buy ataupun jual beli. Kalau di akad yang lain, maka digunakanlah bagian yang lain ya, seperti akad ijaroh, ya, ujroh, ajir, mustajir, kemudian wakalah, bil ujroh dan lain-lain, termasuk sayembara ataupun jualah. Nah, hukumnya bagaimana? Ini as-samsara ataupun profesi simsar itu hukumnya adalah halal ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa, nanti kita akan sampaikan hadisnya, ini mendapatkan pendapatan yang halal antara penjual dan pembeli. Nah, ini dalilnya adalah takrir dari Rasulullah. Rasul kemudian menyetujui ya horor terkait dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat zaman Rasulullah SAW. Hadisnya ini ya diambil dari jalurnya Qais bin Abu Ghurazah ya, diriwayatkan dari Imam Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Beliau mengatakan menyampaikan ya, ini takrir Rasulullah. Kami pada masa Rasulullah SAW disebut dengan as-samasirah ya. Jadi fi ahdi Rasulullah SAW as-samasirah. Famara bina Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah marra. Rasulullah kemudian melalui kami. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menyeru kepada kami. Fasama Nabi ismi huwa ahsan minhu faqal. Beliau menyebut kami itu dengan ismu, dengan biismin, dengan sebutan ahsan yang lebih baik minhu dari kata sama sirah tadi. Dengan mengatakan ya ma'syarat tujar ya, wahai sekalian para tujar, yaitu para pedagang. Nah, ini memastikan bahwa ada sebuah kesamaan antara sama sirah tadi yang ini dikatakan oleh para fuqaha diadopsi menjadi bagian daripada mediator antara penjual dan pembeli dengan samsara, dengan para tujar ya, dengan para pembeli, sehingga kemudian memastikan bahwa hukumnya itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ya, dengan cara beliau mentakrir dan menyetujui terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat. Nah, kita coba lanjutkan ini hukum as-samsarah. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari Muslim pada bab tentang as-samsarah tadi, beliau menyebutkan bahwa ada jalur yang lain, Ibnu Sirin atau Ibrahim dan Hasan ini mengatakan bahwa tidak memandang upah ya as-simsar sebagai masalah. Jadi ini diperbolehkan. Kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa tidak masalah orang berkata jualah pakaian ini kelebihan dari jumlah sekian, dari sekian itu maka itu untukmu gitu ya. Sama persis. Ini kalau kemudian diterapkan kepada lahan, misalkan Umar silakan jualkan lahan ini kelebihan dari harga yang saya tetapkan ini, maka itu untuk Pak Umar ya. Nah, ini menjadi clue ya bagi kita semua untuk kita jualkan kepada konsumen dengan harga yang kita inginkan sesuai dengan perhitungan kita. Tentu nanti kita ajarkan ya. Mungkin di kesempatan yang lain caranya bagaimana kita untuk mendapatkan harga yang pas bagi konsumen gitu ya. Kita pakai metode market price, kemudian pakai quick count yang cepat dan sebagainya, sehingga kita bisa menghitung kira-kira dengan harga pokok yang disampaikan oleh pemilik lahan itu, misalkan asalnya 1 juta karena mau di samsarohkan gitu ya, dari saya naikin lah Umar jadi 1,25 gitu ya, 1.250.000. Nah, kita bisa lihat apakah kemudian ini bisa kita jualkan lagi dengan harga berapa agar kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Nah, ini sangat asik begitu ya. Teman-teman sekalian, kita hanya bisa hanya cukup dengan menyamakan dengan harga apa namanya price market ya, harga pasaran gitu ya.
Dan biasanya kalau pemilik lahan seperti itu, mereka sudah jual dalam keadaan butuh, gitu ya. Sudah lama nggak kejual-kejual, tapi uangnya pengen liquid, pengen cepat mendapatkan cash on hand, sehingga kemudian kita tawarkan dengan cara kita menjualkan atas lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan tersebut, ya. Jadi demikian juga kata Ibnu Sirin mengatakan bahwa jika orang berkata jualah sekian dan untungnya kelebihan dari harga itu, maka itu untukmu, atau antara aku dan engkau dihargai berapa, ini tidak masalah dengan hal yang demikian, gitu ya. Jadi ini menjadi clue ya, teman-teman yang ingin memiliki bisnis perumahan supaya cepat cuan, teman-teman kasihan, mulai sekarang adalah teman-teman, bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, gunakan mata dan telinga, lihat sekitar, ya, kira-kira mana lahan yang sulit kejual dan kemudian kita kenal. Nah, modalnya adalah dengan modal yang sangat mudah, dekati orangnya, kemudian kita bantu untuk menjualkan lahan tersebut. Sehingga kemudian kita akan bisa mendapatkan hak untuk menjual atas lahan tersebut. Dari mana kita keuntungannya? Dari adanya penjualan antara pemilik lahan dengan pembeli, gitu ya. Sehingga kemudian mereka mendapatkan harga yang sesuai dengan pasaran. Nanti kita akan ajarkan di kesempatan yang lain bagaimana caranya untuk menghitung harga lahan yang pas, gitu ya, sehingga kemudian terjadi good deal, gitu ya. Karena biasanya harga lahan-lahan yang sudah mereka ingin ngebet untuk dijual itu adalah harga lahan-lahan yang biasa dibuat di bawah harga pasar, dan kemudian mereka butuh, ingin segera kemudian dijual, gitu ya. Ini cara tentang pengalaman saja ya, Kang Ihsan. Jadi kalau saya punya sebuah tempat yang kebetulan saya lihat ini kayaknya menarik kalau dibikin perumahan, saya doain terus dia tiap lewat tersebut, gitu ya. Saya cari tahu pemilik lahannya, kemudian pendekatannya sih memang agak sedikit lama, gitu ya. Pada saat kemudian dia butuh untuk menyekolahkan anak, gitu ya, Pak Umar gimana, minat nggak untuk lahan tersebut, gitu ya. Ya saya sampaikan kalau uang mah nggak ada Pak, ya yang cash mah saya bantu jualin lah, samsarohin. Samsaroh itu gimana? Ya saya kemudian akan cari pembeli dari Bapak, Pak Budi namanya. Pak Budi harganya berapa? Ya saya harganya 2,3 aja. Wah ketinggian Pak, saya tahu jual dulu belinya cuma 1 juta. Itu kan dulu dan sebagainya. Ya sudah nggak apa-apa, 2,3 ya. Kemudian saya coba hitung-hitung dan sebagainya, masuk di harga kurang lebih 300 jutaan ya, dengan bangunan. Ya, ya bangunan nggak terlalu besar karena saya mengambil pasar milenial, itu kurang lebih saya buat fasad depan dan floor plan-nya ataupun kemudian dengan denahnya itu hanya 27 ya, 7 saja, tipe 27 ya. Berarti kalau kemudian tipe 27 itu kalau sekarang bangunan misalkan dengan harga yang eh, tipe 27 itu 3,5 lah taruh ya, gitu ya, atau 3 juta saja, gitu ya. Ini tidak lebih daripada 90 juta. Kemudian untuk lahannya berapa? Asal mukanya dapat muka yang masuk mobil, kira-kira kendaraan ya, hanya 6. Itu kebetulan adalah lahannya 300 meter persegi ya, tapi di lingkungan yang sudah terbentuk 6 kali 9 54 ya, 50 juga cukup begitu ya. Kemudian 2,3 berarti 2,3 kali 50 meter persegi. Nah, kurang lebih berapa itu? Nanti kita lihat. Kemudian harga bangunan tadi 30 kali 3 lah gitu ya, 90. Nah, ini eh, kita pastikan bahwa harganya ada selisih. Nah, sehingga kemudian akadnya bagaimana? Terjadi jual beli dulu dengan pemilik lahan, kita kemudian menyampaikan harga lahannya adalah
3,5 juta ya kali 50 meter persegi, kita sudah mendapatkan untung di awal. Kemudian kita sampaikan kepada mereka untuk membangun dengan akad yang berbeda ya, dengan akad bisa pakai akad apa namanya ijaroh atau kemudian wakalah bil ujroh. Nah, ini juga kita bisa mendapatkan keuntungan dari membangunkan atas rumah tersebut. Jadi untung-untungnya sama dengan kemudian kita menjadi apa namanya developer dengan pembangunan yang kawasan yang sangat banyak gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk kita mendapatkan lahan yang bagus, strategis dan sebagainya yang mudah dijual ya. Kemudian juga caranya bagaimana untuk kita mendapatkan kontraktor yang bagus, akadnya seperti apa dan sebagainya. Ini tentu nggak cukup waktunya Sadisan untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini sudah jam 6.15. Yang intinya bahwa ini ada sebuah shortcut gitu ya, atau hacking kira-kira seperti itu dari bisnis properti dengan hanya bermodal apa namanya diskusi dan juga hanya bermodal network saja ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk cepat cuan di properti ini jangan membayangkan sebuah hal yang sulit dan kemudian juga modalnya besar. Cukup dengan melihat dan kemudian menginginkan, memimpikan kira-kira lahan yang bagus, yang pas dan sebagainya di mana. Cari informasi pemilik lahannya, kemudian dekati, kemudian lakukan akad samsaro. Gitu ya, pendekatan seperti apa, akadnya seperti apa. Insya Allah di kesempatan yang lain mungkin kita akan apa namanya bahas agar kita bisa lebih komprehensif ya tentang bagaimana cara untuk mendapatkan cuan dari properti dengan cara yang mudah dan cara yang singkat. Keuntungan dari samsaro ini kita tidak perlu adanya eh, yang lain ya, keuntungan yang lain tidak perlu adanya perusahaan tertentu gitu ya, sehingga nanti pemilik lahan langsung kemudian men-split ya, dan kalau bidang di bawah 5 kafling biasanya kita kemudian memang nggak besar-besar gitu ya. Ini sangat cepat untuk di-split dan kemudian eh, pernyataan perorangan ini tidak perlu kemudian menjadi sebuah perusahaan tertentu sehingga legalitas menjadi mudah gitu ya, tapi cepat untuk kita mendapatkan cuan yang apa namanya yang kita dapatkan dibandingkan dengan sebuah kawasan yang tentu saja harus kemudian bertahap ya. Untuk aspek pengurusan SHM saja harus ada pengindukan terlebih dahulu, kemudian sertifikat induk, kemudian splitsing, demikian juga izin perumahannya juga apa namanya tidak mudah gitu ya. Harus ada PKKPR, sidang di PUPR dan sebagainya sampai kemudian kita mendapatkan persetujuan eh, tata ruang dan sebagainya, baru kemudian kita bisa mengeksekusi lahan tersebut. Nah, ini dengan cara kita menjadi simsar ini, kepemilikan masih ada di pemilik lahan, dengan shortcut kemudian kita melakukan jual beli. Asal dengan lahan yang strategis dan yang cukup untuk kemudian secara legalitas dimudahkan, ini menjadi sebuah shortcut ya, menjadi sebuah hacking dan juga mudah bagi kita semua untuk masuk ke bisnis properti. Jadi coret pemahaman-pemahaman bahwa bisnis properti itu sangat sulit, modalnya besar dan sebagainya, dengan cara yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi simsar kita, menaikkan harga dari pemilik lahan, ini menjadi sebuah hal yang memudahkan kita semua, gitu ya. Itu mungkin besar-besar sebagai sebuah pembuka diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya inspirasi kepada teman-teman sekalian. Tentu ini sangat general ya, hal-hal yang sifatnya teknis nanti kita coba bahas di kesempatan yang lain supaya teman-teman mendapatkan gambaran yang utuh dan mendapatkan apa kesemangatan dan apa namanya keinginan untuk segera action kira-kira seperti itu. Nah, ini
menjadi hal yang memudahkan kita semua untuk mendapatkan cuan di bisnis properti dengan cara yang mudah. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Enggak, Sarisan. Saya kembalikan kepada Antum, falyatafadhal Mas Guru. Baik, supaya menambah semangat ini saya izin hitung-hitungan antum tadi ya. Antum kalau ngawang-ngawang ini kadang-kadang nggak kegambar gitu ya. Ini benar. Nah, itulah adanya Antum pasnya di situ. Ini tadi harga lahan 2,5 juta gitu ya, Tat ya. Ya, Dua setengah 2,3 kalau saya. ya 2,3, kemudian Ya, luasnya 50 meter, itu betul. 15 ya. Hmm, Kemudian ini bangunan 3 juta ya tadi ya. 3 ya, jutaan, 30 meter, 90 juta. Nah, ini total 205 juta. Antum jual tadi 300 juta, Tat. ya. Nah, ini berarti ada keuntungan 95 juta. Yes, Wih, mantap ini. Sepertiga sendiri ya. 30%. iya, Luar biasa. Ini baru satu unit. Nah, ini antum udah berapa unit ini, Tat? ya kurang lebih sudah 13 unit lah. Mantap. 13 unit ya. Udah kebayang deh, tinggal dihitung aja berapa itu ya. Luar biasa. Baik, Alhamdulillah. begitu mungkin teman-teman ya, sedikit cerita ini memang saya kenal lama Ustadz Umar ya. Pertama sebelum COVID ya kita ketemu di Bandung. Waktu itu beliau masih mengelola hotel ya Tat ya. Iya, betul. Kebetulan saya ada agenda acara di hotel beliau. Nah, ternyata apa pengelolanya langsung hadir ya waktu itu kita ketemu ngobrol gitu di depan hotelnya luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ternyata kita sama-sama di komunitas properti syariah sampai hari ini alhamdulillah ya Ustaz ya. Dan memang Iya, betul tadi disampaikan untuk kemudian kita membuat shortcut ini memang sesuatu yang berbeda gitu ya buat teman-teman yang di properti gitu ya atau yang mungkin belum punya gambaran terkait dengan bisnis properti. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak hal sebenarnya yang bisa yang kemudian kalau kita mau jadi developer gitu ya itu eh, panjang gitu urusannya ya termasuk tadi dengan akad dengan pemilik lahan gitu ya. Ini akadnya apa? Akad jual beli putus gitu ya kita beli lahannya gitu ya atau kemudian kita akad kerjasama itu nanti kerjasama bareng-bareng kita kelola. Nah kadang-kadang kalau yang kerjasama ini pun pemilik lahan juga suka nggak sabar ya Tete. Jadi iya. awal oke kita kerjasama terus kemudian kelihatan ada unitnya gitu kan sudah dibangun segala macam. Kadang-kadang mana nih bagian saya gitu. Bagi saya, iya gitu. Padahal bisnisnya belum selesai gitu ya. Tadi yang Iya, saya kasih gambaran ada 10 tahap itu ya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun itu ya paling cepat itu ya dalam satu proyek gitu kan. Artinya kadang-kadang malah karena pemilik lahan mungkin nggak paham gitu ya. Ketika udah unitnya udah ada ke apa mereka berpikir udah untung gitu. Padahal kan belum gitu ya. Kalau ya. dari sisi developer. Nah, kalau yang kita shortcut ini yang tadi antum bicara Samsaron, nah ini saya juga pengen tahu tuh. 95 juta 100 juta itu dapatnya berapa lama, Dad? Hanya kurang lebih satu kawasan itu paling lama itu 2 bulan. 2 bulan, mantap. Jadi 2 tahun biasanya developer tuh bisa dua Iya, bulan bisa selesai ya. Karena iya, simpelnya proses itu tadi ya. betul. Jadi Baik. kalau kemudian kita lihat seperti yang di Cipagaran saja itu laku 5 unit itu nggak lebih dari 1 bulan gitu ya. Hmm. Kemudian pembangunan ya kalau uangnya sudah ada biasanya cepat juga kontraktornya semangat dan kita pengen yang terbaik juga pembangunan 2 bulan. Jadi 3 bulan mereka sudah dapatkan rumah kalau Sebulan lah yang ya seperti kurang itu. lebih ya. Ya. Siap, siap. Tapi Nah ini uangnya udah dapat di depan itu karena kan kita jadi simsar atas apa harga lahan pokok yang dijual lahan oleh tadi. pemilik lahan. Siap, siap, siap. Jadi sambil proses pembangunan kita udah dapat cuannya ya. Iya, sudah. Luar biasa. Ini berbeda dengan kalau developeran tuh bangun udah selesai juga belum tentu langsung dapat Iya. cuannya, langsung Memang dapat untungnya memang kita nih. biasanya kes-kesan eh, Oh, dan siap, mungkin ya. siap, siap, siap. Karena kalau kita harga itu akan menarik kalau kemudian
lebih cash gitu ya. Karena kalau kita panjangkan ke pemilik lahan, memang kita samsaronya ada yang disebut dengan samsara eksklusif itu memang berbatas waktu ya. Biasa misalkan 2 tahun dan sebagainya. Tapi nggak pernah sampai 2 tahun ya. Jadi kita hanya cukup 6 bulan saja selesai gitu ya. Dengan lokasi yang biasanya sudah terbentuk, lokasi yang bagus, tapi memang lahannya ini nggak terlalu besar ini persoalannya, gitu ya. Karena kalaupun lahannya besar, ini pasti masuk ke dalam proyek perizinan perumahan, gitu ya. Jadi Baik. nggak bisa personal lagi. Nah ini sudah tadi urusan yang 10 tahap itu, ini akan Ya, ya, ya. apa namanya memiliki effort yang besar juga. Ya kita hanya receh-recehan. Siap, recehnya 100 juta ya, luar biasa ya. Baik, teman-teman, terus terang ini kenapa kemudian saya menghadirkan beliau gitu di kelas kita, salah satunya, karena memang ini cocok ini ternyata dengan apa yang sering saya sampaikan ya buat teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti kajian kita ya, atau yang baru mungkin juga saya mau sampaikan. Jadi ada 4 income, cara kita mendapatkan income begitu ya, bisa dibilang. Yang pertama adalah dengan cara aktif income. Ini kalau kita misalnya bekerja gitu ya, atau mohon maaf kalau menurut saya nih ya, kita bisnis tapi kita masih ada di dalam bisnis itu, kita masih tiap hari mantengin bisnis itu masih terkategori dengan sebagai aktif income. Nah, ada yang kedua nih namanya passive income. Passive income itu apa? Kita effort kita nggak terlalu besar gitu ya, tetapi income yang kita dapatkan lumayan gitu. Nah, ini yang salah satu contohnya ya ini. Apa yang disampaikan Ustadz Umar, model bisnisnya terkait dengan samsara itu masuk nih ke passive income gitu ya. Dengan bermodal apa tadi saya bermodal kata-kata gitu ya dan networking gitu, itu bisa mendapatkan minimal ya 1 unit 100 juta, tinggal mau berapa unit aja kita ya. Mau 10 unit mau 100 unit tinggal dikalikan saja, itu massive income teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan yang awal kemarin bingung gitu ya, apa sih maksudnya massive income. Ini salah satu contohnya. Nah, termasuk pekan lalu gitu saya sampaikan juga narasumber yang dia juga masuknya di massive income. Bahkan ya teman-teman kalau sekarang misalnya masih jadi pekerja gitu ya, masih di active income, masih jadi PNS, saya tidak menyarankan teman-teman untuk tinggalkan itu gitu kan. Masuk full bisnis nggak harus juga gitu. Teman-teman masih bisa ngerjakan aktivitas hariannya, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan massive income ini yang mungkin hasilnya bisa lebih besar dibandingkan active income tadi itu ya. Nah, 3 bulan 100 juta berarti 1 bulannya kurang lebih 30 jutaan ya, Ustaz ya. Ya, Itu kan betul. cuma 1 unit kan, nggak mungkin kan Ya, proyek cuma 1 unit kan. nggak Nah, mungkin. tinggal sekarang ya hitung-hitungannya dulu lah, bisa digambarkan, bisa punya gambaran teman-teman tuh. Nah, setelah kita punya massive income, punya uang yang cukup gitu untuk kemudian teman-teman bisa kembangkan lagi lebih jauh. Nah, itu kita bicara terkait dengan passive income gitu ya. Bagaimana kemudian kita berinvestasi di bisnisnya teman-teman kita yang lain misalnya begitu. Nah, atau di bisnis kita sendiri bisa kan kita masukin modal, kita kembangkan lagi bisnis-bisnis kita. Kemudian terakhir adalah multiple passive income. Nah, tidak sekedar passive income tetapi passive income-nya double gitu ya. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, ini konsep terkait dengan 4 income ways ini. Nah, tapi kita fokus sekarang hari ini kita bicara tentang contoh real massive income itu seperti apa dan apakah semua orang, ini saya juga bertanya ke Ustaz Umar, kira-kira siapa nih yang cocok untuk menjalankan bisnis properti model Samsara Hontom ini? Ya, ini cocok buat para Bapak Ibu sekalian yang ingin memiliki income yang cepat dalam properti ya. Tentu apa namanya? Banyak orang yang sudah tahu terkait dengan cuan di bidang properti ya. Tapi membayangkan itu seperti bukan merupakan bagian daripada pilihan bagi bisnisnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Hmm. ini saya gambarkan bahwa ini sangat mudah ya teman-teman sekalian, nanti kita akan coba apa namanya ajarkan di kesempatan yang lain mungkin. Jadi Bapak Ibu yang tidak terpikir sekalipun untuk bisnis properti gitu ya. Nah, ini bisa kemudian memulai untuk
masuk kepada bisnis properti yang secara income itu sudah diketahui luar biasa, gitu ya, capital gain dan juga dari aspek apa namanya untungnya, gitu ya. Kemudian juga ditambah lagi nanti dengan akad samsara ini kita diberikan kemudahan ya, sehingga kita senantiasa mengingat terhadap apa yang menjadi bagian daripada kaidah haitsu matakunu syar'a fahuwal maslah. Kalau syariat kita ikuti, kemudian kita lihat tentang kemudahan bagi pemilik lahan untuk menjual, kemudahan kita ingin sampaikan juga kepada pembeli agar kemudian mereka mendapatkan perumahannya dengan cara yang mudah dan terpercaya, gitu ya, dan aman. Nah, sehingga kemudian tampillah kita sebagai solusi di tengah ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa yang kemudian apa namanya paling pas untuk apa namanya lahan-lahan seperti ini adalah orang yang ingin menjadi problem solver, gitu ya, bagi pemilik lahan dan juga bagi pembeli ya, dengan cara kita kemudian melakukan akad samsara. Jadi sekarang siapapun terbuka ya, termasuk Bapak Ibu sekalian yang ingin punya rumah, gitu ya, dengan cara yang tadi ya, kalau sudah punya 500 juta dengan harga 300 juta, Bapak Ibu punya rumah sebetulnya ya, dengan harga 300 juta dan masih punya untung 200 juta. Lumayan gitu. Bisa beli Mantap. rumah dan bisa beli 200 juta, bisa beli apa, Ustaz Ihsan? Ya, mobil Deal. cukup 100 juta ya. Kemudian juga 100 juta lagi buat apa? Ya, punya rumah, punya mobil, punya perabotan dan sebagainya. Tapi rumahnya jangan ditambah lagi tuh, dengan tangganya. Siap. Nah, berarti tadi yang cocok itu di sini kan tadi di perkenalan ada ya di chat itu ya. Ada yang pensiunan PNS. Ini cocok nggak? Nah, itu sangat pas. Berarti banyak waktu itu. Luar biasa. Ayo dekati siapa pemilik lahan nih kira-kira yang bagus di sekitar rumah aja, jangan besar-besar. Ya, Siap. betul, tadi ada saya lihat di pertanyaan. Jadi memang Mm-mm. secara peraturan, kalau sudah lebih daripada 5 bidang, ini harus keluar yang namanya perusahaan. Hmm. Nah, jadi strateginya pertama cari lahan yang kurang lebih asal dapat muka 6 meter aja seriusan ya. Jadi Siap. 6 meter, kemudian ke belakangnya kita bebas, kita lihat harga pasar dan sebagainya. Nantilah kalau ada kesempatan kita akan Siap. ajarkan lebih detail terkait dengan hal yang demikian. Siap. Ini terus terang teman-teman, ini ketika kita ngobrol ya, saya dengan Ustadz Umar ngobrol dengan pengalamannya beliau. Saya juga punya beberapa proyek, alhamdulillah terkait dengan properti. Ada satu proyek terakhir saya, itu juga menurut saya cukup cepat ya. Ada 5 unit gitu, 1 tahun selesai gitu kan beres Ya, semuanya. Tapi tadi Antum bilang bisa 3 bulan selesai, ini saya tambah ternyata tambah ada yang semangat lebih ya. cepat lagi gitu ya. Makanya kemudian kita coba diskusi gitu ya, terus terang beberapa waktu terakhir ini sampai kemudian pada kesimpulan ya udah Satu Mar, ayo kita harus ajarkan ini gitu ya, kita sampaikan ini ke teman-teman yang lain gitu ya. Baik itu yang memang sudah di bidang properti gitu ya, properti syariah ini atau mungkin juga ada yang teman-teman di properti konven bisa biar bisa lebih tahu oh, ternyata ada cara yang lebih cepat gitu. Atau teman-teman yang mungkin belum pernah punya background di properti gitu ya, ingin masuk ke dunia properti, bisnis properti ini mau kayak gimana. Nah, saran kita memang ya mulai dari samsaroh dulu gitu ya. Dari sesuatu yang simpel apa jualan gitu kan. Nah, cuman saya juga dulu 2015 Umar ya, saya masuk Ya. di bisnis properti, saya juga jualan gitu kan. Nah, Jualan proyeknya teman-teman. Waktu itu kan udah mulai berkembang. Saya mhm. jualan, saya bantu jual proyeknya teman-teman. Alhamdulillah kemudian sampai bisa jadi developer. Nah, cuman tadi ya antara jualan sama kita di developer gitu, kita di dalam bisnisnya yang kemudian jangka waktu yang cukup panjang tadi itu, prosesnya panjang, itu memang berbeda sekali. Gitu ya. Kalau jualan itu kan gambaran simpelnya itu ya udah ada produknya gitu ya.
kita nggak harus pusing menyediakan produk itu karena memang produknya sudah ada. Kemudian kita cari konsumennya aja, gitu kan? Ketika kemudian mereka sudah deal, kita dapat cuannya. Nah, itu kan sesuatu yang simpel dan ternyata di properti ini hal itu bisa dilakukan, katanya. Ya. Nah, makanya kemudian kemarin saya diskusi sama Ustadz Umar, ayolah kita kembangkan ilmu ini gitu ya, kita sebarkan tuh kalau bisa ke seluruh Indonesia gitu kan, biar teman-teman tuh bisa bisa bareng-bareng gitu untuk kemudian ya kita bisnis di properti ini termasuk juga mungkin solusi juga tadi ya Ya. untuk teman-teman yang mau punya properti tapi mindsetnya mungkin kita selama ini termasuk saya juga dulu mindsetnya adalah ya kalau kita mau beli rumah, kalau kita nggak punya uang cukup ya harus ke bank gitu kan, KPR segala macam. Nah, termasuk juga di bisnisnya mungkin begitu. Orang mau bisnis properti itu harus ya paling nggak pinjem bank buat tadi nutupin lahan gitu ya, buat bangun rumahnya segala macam. Ternyata ada yang kemudian bisa menjadi solusi itu, bisa menjawab bahwa tidak seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah Ustadz Umar. Maka kemarin saya sampaikan ke Ustadz Umar, ayolah kita bareng-bareng ini terbukti ini udah ada yang siap nih, Dad. Siap jadi samsaroh gitu ya, luar biasa. Alhamdulillah. Tadi Pak siapa? Nah, ini mantap ini kita bisa bisa bareng-bareng untuk kemudian mengembangkan konsep ini. Nah, untuk itu insya Allah karena memang tentu ilmunya ini tidak cukup di satu sesi ini saja. Kemarin saya diskusi sama Ustadz Umar, ayo kita bikin kelasnya. Nah, insya Allah kita ada kelas gitu ya khusus yang berbicara tentang samsara ini ya teman-teman. Tapi karena supaya kita memang lebih serius gitu ya untuk belajar di di properti ini di kelas samsara ini memang ada ongkosnya, nah gitu ya, nggak gratisan terus gitu kan. Nah, berapa ongkosnya, gimana materi segala macam, mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab ini juga ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya. Nah, ini saya serahkan dulu ke Ustadz Andi untuk bisa menyapa. Ini kayaknya Ustadz Andi juga udah semangat banget nih mau ikut juga nih acaranya. Ayo, Kang. Ustadz Andi untuk menyampaikan sedikit informasinya sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Ustadz Andi. Baik, terima kasih Ustadz Ihsan. Masya Allah, luar biasa ya. Jazakallah Ustadz Umar nih materinya, Masya Allah. Oh Saya iya, juga Kak. jadi ingin bisnis properti ini ya. Ayo, Kang. Baik Ya, ya. jangan ada Ya, halangan lagi, pokoknya gaskeun. ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan share dulu terkait dengan peluang bisnis di properti ya ke depannya. Tadi sudah disampaikan, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita tahu ilmunya ya, apalagi dibarengi dengan usaha dan doa yang maksimal ya. Nah, kita nih di program selanjutnya kita menawarkan terkait dengan program syariah properti ya, shortcut tadi yang dibahas oleh Ustadz Umar. Nah, kita juga ada materi pembelajaran ya, supaya nanti kita teman-teman ini baik Bapak dan Ibu terlebih dari ada tadi pensiunan PNS, ini kesempatan kita untuk belajar, yaitu ada materi pembelajarannya. Pertama, model bisnis samsaroh properti, akad-akad syariah untuk bisnis properti seperti apa, visibility project-nya seperti apa, cara memasarkannya dibahas di marketing mix properti syariah, dan tadi secara singkat dibahas di simple project management dan pendampingan project, baik offline maupun online ya, Ustadz Ihsan sama Ustadz Umar. Jadi teman-teman nanti kalau sudah bisnis nih masih perlu pendampingan, maka kita juga menyiapkan itu agar bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, pematerinya yang pertama Ustadz Umar Fadilah, jadi founder dari Samsaro Center Indonesia, dan Ustadz Isal Mutakin, Syariat Financial Planner ya. Dan kita akan coba untuk dilaksanakan di hari Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 17 Februari, 18 sampai dengan 19 Februari. Bisa dicatat dari sekarang nih, Bapak Ibu dan peserta Zoom di pagi hari ini. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, dari tanggal 17, 18, sampai dengan 19 Februari. Maka siapkan waktunya supaya tadi yang disampaikan bisa maksimal. Nah, jadwal kelasnya dari Senin sampai dengan Rabu, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore via Zoom meeting, tapi kita nanti juga ada istirahatnya. Jadi mungkin nggak
monoton di 6 jam, tapi memang kita iringi di sesi istirahatnya. Nah, investasinya nggak mahal kok. Kita untuk training semacam ini bisa sampai 10 jutaan, tetapi kita dibuat harga normal, jadi 4.999.000, dan kita pun tadi sesuai tadi supaya singkat, maka kita pun memotong biaya biaya materinya menjadi hanya 2.499.000 dibandingkan dengan keuntungan yang tadi satu unit 95 juta. Rasanya uang seperti ini bisa langsung segera dieksekusi tanpa pikir panjang lagi ya. Baik, kita tunggu pendaftarannya sampai dengan 24 Januari 2015. Siapa cepat dia mendapatkan cuan yang lebih banyak, dan yang terpenting adalah halal. Sehingga uang ini bisa kita gunakan bertambah dan bertambah lagi, terutama untuk pasif income kita ya. Jadi PNS silakan masih bekerja, mungkin yang sekarang pegawai masih tetap bekerja, tetapi uangnya dikelola oleh bisnis kita sehingga menghasilkan cuan dan cuan lagi. Baik, itu aja informasi yang bisa disampaikan. Saya berharap para bapak dan ibu yang hadir di sini langsung segera daftar supaya tidak kehabisan kursi duduknya di meeting Zoom nanti. Ya, kontaknya kemana Ya, itu? kontaknya hubungi kami di 0812 3456 9030. Saya ulangi, 0812 3456 9030. Kita tunggu sampai tanggal 24 Januari 2025. Begitu aja Ustadz Ihsan. Baik, siap Ustadz tadi, terima kasih. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz Umar, ini mungkin sebelum kita selesaikan ya. Jadi ada dari, wah ini Kang Alfian Rendra, ini jagoan marketing kita juga nih. Wah, Nah, mantap ya Kang. ada surat kuasa jual, termasuk juga nih ada dari beliau juga, berarti nggak cocok dengan lahan besar ya, gitu ya. Nah, kalau kemudian lahan besar, kawasan izinnya bagaimana, Tad? Nah, silakan. Ya, jadi nanti kita akan ajarkan, sekaligus juga nanti kita akan provide tentang draft akadnya. Draft Hmm, akadnya dalam bentuk samsaroh tadi ya. hmm, Eh, Mungkin kesempatan berikutnya yang sudah saya tantangani dengan pemilik lahan supaya jadi proof terkait dengan akad samsaroh eksklusif ya. Nah ini jadi sudah ada samsara eksklusif itu, di situ memang disepakati bahwa pemilik lahan tidak bisa menjualkan dalam jangka waktu berapa lama kepada selain kita. Gitu. Nah ini nanti pendekatan seperti apa, ini penting untuk kita bisa lakukan dengan cara yang memastikan bahwa pemilik lahan juga yakin gitu dengan track record kita dan sebagainya, sehingga kemudian kita, apalagi kalau kita berjamaah nih pakai Samsara Center, ini bergennya akan lebih kuat ya, hmm. karena sudah terbukti dan lain-lain ya. Ya, saya sampaikan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang ini siapa namanya tadi yang nanya? Alfian, Kang Alfian. Alfian. Ya. Alfian ini memang cemilan lah bagi kita ya, bagi Hmm, yang jualan sebagainya, yang teman-teman bisa jualan rumah, biasa kemudian juga eh, eh, brokeri lahan dan sebagainya, eksekusi aja sendiri, gitu ya kira-kira. Kita menemukan pemilik lahan, kemudian ada pembeli dan sebagainya, ketemukan, nah deal lah itu, gitu ya dengan majelis akad yang kita rancang agar masih dalam koridor syariah supaya terdapat kemanfaatan bagi semua pihak. Gitu. Jadi memang ini lahan-lahan kecil kita kumpulkan modalnya sambil kita cari sirkah yang besar yang sudah paham terkait dengan apa namanya, terkait dengan bahwa kalau sirkah itu pasti akan bagi hasilnya kalau sudah break even point gitu ya, sehingga pemilik lahan juga paham, dan itu memang tidak mudah pada kesempatan kali ini, tetap aja harus ada modal awal. Nah, bagi teman-teman yang sudah terbiasa dan bermimpi jadi developer besar, kita mulai step awalnya itu dari hal-hal yang cepat dulu untuk menjadi bensin bagi apa namanya proyek-proyek yang besar gitu kira-kira. Sadisat.
Ya, ini termasuk khusus di bawah 5 bidang pecah ini dari Pak Prasetya ya, atau bisa lebih dari 5 tadi? Ya, bisa dengan cara yang bertahap gitu sebetulnya ya. Jadi kalau kenapa 5 itu? Karena memang kalau yang di Bandung itu setelah kaflingnya lebih daripada 5 untuk spacingnya gitu ya. Nah ini BPN itu mensinyalir bahwa ini untuk perumahan. Jadi harus ada izin perumahannya gitu ya. Tapi kalau masih 5 ya pasti kemudian atas nama pribadi, spacing, kemudian nanti balik nama ke pemilik ke pembeli gitu. Jadi memang itu sih sebetulnya kenapa harus 5 dan tidak lebih daripada 5. Tapi kalau kebun mau apa dipecah dan sebagainya ya bisa saja. Tapi saya sarankan biasanya dengan lahan yang terbatas di lingkungan yang strategis itu memang nggak banyak gitu. Dan kita memang melihat itu sebagai sebuah shortcut yaitu di situ. Di sana. Siap. Baik, teman-teman, masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Kalau memang ada yang mau bertanya lagi, saya buka kesempatan open mic mungkin ya. Kalau masih ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan Umar ya untuk sesi hari ini. Monggo untuk closing statement-nya dan untuk bisa menyimpulkan apa yang kita sudah diskusikan dari pada subuh tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam era kondisi kekinian, kita menghadapi akhir zaman ya. Akhir zaman itu ya berarti memang kita umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Rasulullah SAW diutus, ya ini adalah umat akhir zaman. Artinya kita pun melihat bahwa tantangan akan semakin besar, terutama bagi kita yang kemudian komitmen dengan syariah. Nah, tentu saja dengan kita meyakini bahwa syariah ini menjadi mu'alajah lima syakil insan, menjadi solusi atas persoalan manusia. Nah, kita pun melihat bahwa dengan akad-akad syariah ini kita bisa lebih meyakini bahwa Islam itu menjadi solusi atas berbagai persoalan kita. Baik kita sebagai orang yang ingin mendapatkan income, ya, atau kemudian kita ingin juga memenuhi kebutuhan kita, bisa dimungkinkan dengan cara banyak hal, termasuk kemudian ini yang menjadi bagian daripada hal yang ingin saya share, karena ini merupakan bagian daripada pengalaman pribadi, yang tentu saja mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan hal yang disita-citakan, gitu ya, dengan cara yang lebih cepat dan mudah, ya. Kenapa cepat dan mudah tadi sudah saya sampaikan. Intinya, apalagi kalau kemudian kita berjamaah dan bergabung dalam sebuah ikatan ukhuwah Islamiyah, ya, yang kita akan juga dengan 100% mendampingi, mengawal, kemudian juga mengajarkan. Kalau perlu kemudian ketemu dengan pemilik lahan supaya jadi hot deal plus plus gitu juga bisa kita lakukan, gitu ya. Kemudian memang ini mensyaratkan juga penjualan yang cepat, gitu ya. Kalau di Bandung sudah ada komunitasnya, sehingga kemudian saya tinggal mengakadkan jualah bagi mereka, ya, sehingga kemudian dengan mudah juga untuk dipasarkan. Terbukti dengan yang 5 unit itu tidak penjualannya, booking dan sebagainya nggak lebih dari 1 bulan, ya. Jadi sangat cepat sekali karena strategis dan harganya memang di bawah harga pasar dengan harga yang tadi sudah kita sampaikan HPP-nya, ya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu sekalian setting saja kira-kira keuntungannya mau di level berapa dan sebagainya. Ini sangat mudah untuk kita lakukan. Itu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kebenaran dan juga kebaikan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dan kelemahan dan juga kemudian kesalahan adalah dari diri saya sendiri. Saya kembalikan kepada Ustaz Ihsan. Tafadhol Mas. Baik, jazakallah khair Ustaz Oh iya Umar Kak. waktunya, kesempatannya dan sharing ilmunya, pengalamannya buat kita semuanya teman-teman. Alhamdulillah eh, materi kita hari ini sudah selesai gitu ya, dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti agenda kajian eh, perbaikan rezeki halal, ini adalah salah satu ya kajian kita. Nanti silakan teman-teman bisa mengikuti lagi di
pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kita ingatkan, kita agendanya adalah ba'da subuh, gitu ya, jam 5, gitu, untuk kemudian kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu, pengalaman, dan komitmen kami di sini adalah kita tidak hanya mengajarkan terkait dengan ilmu, gitu ya, atau konsep, gitu ya, atau apa namanya, dalil-dalil gitu terkait dengan apa-apa yang berkaitan dengan rezeki, gitu ya, berkaitan dengan bagaimana kita mencari rezekinya segala macam, tetapi kemudian juga kita hadirkan praktisi-praktisi, gitu ya, kita hadirkan pengalaman-pengalaman dari mereka supaya apa? Supaya teman-teman bisa terinspirasi, gitu ya. Mudah-mudahan juga dari situ teman-teman bisa menggali ilmu lebih dalam, gitu ya, dan kemudian juga bisa mempraktekkan ilmu atau pengalaman yang sudah ada dari para narasumber sehingga kemudian teman-teman bisa mendapatkan rezeki yang memang dicari-cari atau diidam-idamkan oleh teman-teman semua selama ini, atau kemudian dengan tentu dengan cara yang halal, gitu ya, dengan sesuai syariah, itu yang kemudian juga jadi komitmen kita bersama, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan di dunia oleh kita, oleh keluarga kita, tetapi kemudian juga bisa kita nikmati nanti di yaumul akhir. Mungkin itu dari saya, mohon maaf teman-teman semuanya. Alhamdulillah ini kita sudah cukup panjang diskusi kita hari ini. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ustadz Andi sebagai host apa co-host nih? Silakan Ustadz Andi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ihsan dan Ustadz Umar Fadilah dan para peserta Zoom di pagi hari ini, Bapak Ibu yang tadi sudah menyempatkan dari jam 5 sampai dengan 7. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. membaca doa putus majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ustadz Andi, Ustadz Umar, Pak Heru, Pak Edi, Syukron semuanya, Edi, Bapak Ibu Ibu sekalian, Sofian, izin dan saya semuanya nih yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Pak Alfian, Pak Umar, Pak Dadang, Ibu Hanifah, Pak Fazar. Sampai ketemu lagi. yo.